Manusia ternyata cenderung terkecoh oleh versi-versi lebih besar daripada realitas. Atomic Habits, perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa. By James Clear. Kaidah kedua, menjadikannya menarik. Bab ke-8. Bagaimana menjadikan kebiasaan tidak dapat ditolak. Pada tahun 1940, seorang ilmuwan Belanda bernama Nico Tinbergen mengadakan serangkaian eksperimen yang mengubah pemahaman kita tentang apa yang memotivasi kita. Ia akhirnya meraih penghargaan Nobel untuk karyanya, meneliti camar herring, burung abu-abu dan putih yang sering terlihat terbang di sepanjang pesisir Amerika Utara. Camar herring dewasa mempunyai titik merah kecil pada paruh, dan Tinbergen melihat bahwa anak-anak burung yang baru menetas akan mematuk titik itu setiap kali ingin makan. Untuk memulai eksperimen, ia membuat sekumpulan paruh tiruan dari karton, hanya kepala tanpa badan. Ketika burung dewasa pergi mencari makan, ia mendekati sarang dan menyorongkan paruh tiruan itu ke hadapan bayi-bayi burung. Paruh itu jelas-jelas terlihat palsu. Jadi ia mengandaikan bayi-bayi burung itu akan menolaknya mentah-mentah. Namun, ketika melihat titik merah pada paruh karton, bayi-bayi camar itu mematuk seperti yang biasa mereka lakukan terhadap paruh induk mereka. Mereka memiliki preferensi yang jelas terhadap bintik, seakan preferensi itu telah diprogram secara genetik saat lahir. Tak lama kemudian, Tinbergen mendapati makin besar bintik merah, makin cepat bayi camar mematuk. Akhirnya, ia membuat paruh dengan 3 bintik merah besar di bagian atas. Kemudian ia menaruhnya di depan sarang. Bayi-bayi burung menyambut dengan sangat bergairah. Mereka mematuk bintik-bintik merah itu seolah mendapatkan paruh paling besar yang pernah mereka lihat. Tinbergen dan rekan-rekannya mendapati perilaku serupa pada satwa-satwa lain. Sebagai contoh, angsa greylag adalah burung yang membuat sarang di tanah. Terkadang, ketika sang induk menggerakkan tubuh, ada saja telur yang bergulir dan menggelinding ke semak-semak di dekat situ. Kalau ini terjadi, sang induk mendatangi telur tersebut lalu menggunakan paruh dan lehernya untuk menariknya ke dalam sarang. Tinbergen mendapati bahwa angsa akan menarik benda bundar apapun yang ada di dekat sarang, entah bola biliar atau bola lampu ke dalam sarang. Makin besar benda itu, makin bersemangat sang angsa. Ada angsa yang bahkan sangat bergairah menggelindingkan bola voli ke sarangnya, lalu duduk untuk mengeraminya. Seperti bayi camar yang secara otomatis menutup bintik-bintik merah, angsa greylag juga menuruti aturan dalam nalurinya. Ketika melihat benda bundar dekat sarang, aku harus menggelindingkannya ke dalam sarang. Makin besar benda bundar itu, makin besar kewajibanku untuk mendapatkannya. Agaknya, otak tiap hewan sudah terisi aturan-aturan tertentu seputar perilakunya. Dan ketika ada versi lebih besar dari yang diinformasikan oleh aturan itu, versi itu sama menariknya seperti pohon Natal. Ilmuwan menyebut petunjuk yang dibesar-besarkan ini supernormal stimuli. Rangsangan supernormal ini adalah versi yang lebih besar dari realitas. Misalnya paruh dengan 3 bintik merah atau telur seukuran bola voli. Dan benda tersebut memunculkan tanggapan yang lebih kuat daripada biasanya. Manusia juga cenderung terkecoh oleh versi-versi lebih besar dari realitas. Junk food misalnya cenderung membuat sistem ganjaran kita kacau. Setelah menghabiskan ratusan ribu tahun berburu dan mencari makan di alam liar, otak manusia berkembang ke tingkat yang sangat menghargai garam, gula, dan lemak. Makanan-makanan seperti itu seringkali kaya kalori dan sangat langka ketika nenek moyang kita sedang menjadi perambah di sabana. Ketika Anda tidak tahu di mana Anda akan mendapatkan makanan lagi, makan mungkin semata strategi yang dahsyat untuk bertahan hidup.
Namun, sekarang kita tinggal di lingkungan yang kaya kalori. Makanan berlimpah, tapi otak Anda terus mendambakannya seperti ketika makanan masih langka. Memberi nilai tinggi pada garam, gula, dan lemak tidak lagi menguntungkan bagi kesehatan kita. Tapi gairah terhadap unsur-unsur itu tetap ada karena pusat ganjaran di otak tidak berubah selama kira-kira 50.000 tahun. Industri makanan modern bergantung pada pengembangan naluri-naluri paleolitis lebih dari tujuan evolusionernya. Demikian Atomic Habit bab 8 bagian yang pertama. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.